Hai, assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel YouTube Alvin Murni. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan bikin gulai ayam. Bumbunya itu sangat terasa dan sangat nikmat sekali. Nah, mau tahu cara bikinnya? Tonton terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa dibantu subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Alvin Murni. Dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita siapkan dulu bahan-bahannya. Di sini bahannya sudah saya siapkan ya, dan sudah saya tulis. Ini ada ayam setengah ekor, sudah saya bersihkan. Juga saya tambah cekernya ya, teman-teman. Lalu di sini ini untuk bumbu halusnya, cabai merah, cabai rawit secukupnya, bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, lengkuas, dan buah pala. Ini buah palanya cukup separuh aja ya. Lalu ini dan semua ini akan kita haluskan. Nah, ini dia bumbu yang telah kita haluskan tadi. Kemudian ini ada bawang iris, ini bawang merah dan bawang putih untuk tumisannya ya. Lalu ini ada daun jeruk, daun salam, daun kunyit, dan serai. Kemudian ini ada bumbu lainnya, ada ketumbar bubuk, kunyit bubuk, garam, dan penyedap rasa. Nah, setelah itu ada juga ini santan sebanyak 1 liter atau 1000 ml ya. Nah, selanjutnya kita siapkan dulu wajan. Kita tumis, kita panaskan minyak, kita tumis dulu bawang merah dan bawang putih yang telah kita iris tadi. Nanti ketika kita menumis bawang merah dan bawang putih ini cukup harum dan layu saja ya, tidak usah terlalu berwarna kuning. Nah, ini dia sudah layu. Kemudian kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Bumbunya ini lalu akan kita aduk-aduk hingga tercampur rata dengan bawang tumisan tadi. Kemudian lalu akan kita tambahkan kunyit bubuk dan ketumbar bubuk, lalu juga ditambahkan garam, penyedap rasa. Kemudian langsung masukkan daun-daunnya ya, seperti daun salam, daun kunyit, dan daun jeruk serta serihnya. Kita aduk-aduk. Ini akan kita tumis bumbunya ini sampai bumbunya ini tanak ya, atau sampai kelihatan agak matang gitu, biar keluar wanginya. Nah, ini bumbunya sudah tanak ya teman-teman. Ini sudah wanginya sudah tercium ke sini, ini sudah harum. Dan ketika sudah seperti ini sudah bisa kita tambahkan ayam yang telah kita siapkan tadi teman-teman. Ayamnya nanti akan kita tumis bersama dengan bumbunya ini ya. Ketika kita menumis ini, mungkin air dari ayamnya ini akan keluar. Jadi bumbunya ini kelihatan sedikit berkuah nanti ya teman-teman. Nanti akan kita tumis sampai kuah dari bumbunya ini atau dari ayamnya ini akan mengering dulu, baru kita tambahkan kemudian santannya. Kita tumis sampai bumbu ini meresap ya. Nah, ini kelihatan ya, air dari ayamnya keluar seperti ini. Ini tetap akan kita tumis sebentar lagi ya, sampai bumbunya ini benar-benar tinggal sedikit lagi. Nah, ini tinggal sedikit lagi. Kemudian kita tambahkan santan yang telah kita siapkan tadi teman-teman. Santan ini akan kita masak, atau kuahnya ini akan kita masak sampai kuah ini mendidih dan sedikit menyusut ya. Jangan lupa teman-teman, ketika kita memasak kuah santan seperti ini harus kita bolak-balik ya, atau kita aduk terus agar tidak pecah santan. Nah, ini kuahnya sudah menyusut seperti ini. Ini sudah bisa, sebenarnya ini sudah bisa kita koreksi rasa ya teman-teman. Tapi karena kita lagi puasa, tidak perlu kita koreksi rasa. Ini insya Allah rasanya sudah pas. Kelihatan ya teman-teman, ini sudah enak sekali. Nah, ini sudah bisa kita angkat dan kita sajikan. Nah, ini dia menu kita hari ini. Gulai ayam, bumbunya sangat meresap.
Ini sangat sedap sekali. Terima kasih. Mari kita siapkan bahan-bahannya. Di sini sudah saya tulis ya. Di sini ada terong 2 buah. Ini hanya tadi saya beli 2000. Ini sudah saya potong-potong seperti ini. Potongannya terserah teman-teman saja ya. Mau pendek-pendek, mau gini juga nggak apa-apa. Lalu di sini ada ini untuk bumbu halusnya. Ini ada cabai merah keriting, tomat dan bawang merah, ini sudah halus. Kemudian ini ada garam, penyedap rasa atau kaldu bubuk, dan gula pasir. Nah, setelah ini kita siapkan wajan, kita panaskan minyak goreng ya. Lalu minyaknya setelah panas kita goreng dahulu terong yang telah kita siapkan tadi. Ini kita goreng terongnya ini hingga matang dan empuk ya. Jangan lupa nanti teman-teman gorengnya dibolak-balik ya agar matangnya ini merata. Nah, ini kita bolak-balik seperti ini. Ini kelihatan terongnya ini sudah matang. Nah, ini akan kita angkat dulu dan kemudian akan kita tiriskan terlebih dahulu. Setelah ini akan kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini sudah siap, saya angkat seperti ini. Kemudian masih dengan minyak sisa penggoreng tadi ya. Ini bumbu halusnya kita goreng di dalam minyak yang telah kita siapkan ini. Sambil kita aduk-aduk ya. Kita masaknya ini sampai bumbunya ini matang dan baunya harum. Tidak lupa kita tambahkan garam halus yang telah kita siapkan tadi. Lalu ini ada kaldu bubuk, ini kaldu bubuk sapi yang saya masukkan ya. Kemudian ini gula pasirnya. Kemudian ini akan kita aduk-aduk hingga semuanya ini tercampur rata. Dan kita masak sampai bumbunya ini benar-benar matang. Nah, ini bumbunya sudah matang seperti ini. Ini bisa kita koreksi rasa ya teman-teman jika rasanya sudah pas. Jadi terong yang telah kita goreng tadi sudah bisa kita tambahkan ke dalam bumbu halusnya ini. Kita aduk sampai semuanya ini tercampur rata. Nah, ini dia kelihatan ya teman-teman. Ini warnanya masih hijau dan masih segar tapi rasanya enak. Nah, ini dia menu kita hari ini. Kita lanjut menu ketiga. Mari kita lanjutkan. Kita siapkan dulu bahan-bahannya ya. Di sini bahan-bahannya sudah saya tulis dan sudah saya siapkan. Yang pertama adalah ini ada telur yang sudah saya rebus, saya kupas kulitnya, dan ini juga tahu sudah saya potong-potong juga. Lalu di sini ada kecap manis, saus sambal, saus tomat, saus tiram, lada bubuk, penyedap rasa, dan garam. Kemudian ini ada bawang merah dan bawang putih iris, bawang bombay iris, dan juga daun jeruk. Lalu ada cabai merah keriting iris dan daun bawang yang dipotong-potong. Kemudian kita siapkan minyak dan kita panaskan terlebih dahulu. Lalu akan kita goreng telur yang telah kita kupas tadi. Nanti kalau bagian bawahnya sudah kekuningan, jangan lupa kita bolak-balik ya agar warnanya ini merata. Nah, ini sudah matang, lalu akan kita angkat dan kita tiriskan. Kemudian masih dengan minyak sisa penggorengan tadi akan kita goreng tahu yang telah kita siapkan tadi. Tahu ini akan kita goreng sampai matang ya, atau sampai berubah warnanya. Ini kan kita balik ya agar warnanya ini merata. Nanti kalau teman-teman mau masak seperti ini, kalau mau tambahkan menu lainnya juga bisa. Bahan lainnya seperti kentang juga enak loh teman-teman. Di sini saya hanya pakai tahu saja. Nah, ini sudah matang, ini sudah bisa kita angkat dan kita tiriskan. Kemudian dengan sedikit minyak saja akan kita tumis bawang merah dan bawang putih yang telah kita iris tipis tadi. Bawang merahnya dan bawang putihnya ini kita tumis cukup layu saja ya. Nah, sambil terus kita aduk hingga agar dia itu merata. Nah, ini sudah layu seperti ini. Kemudian akan kita tambahkan bawang bombay yang telah kita siapkan tadi. Bawang bombaynya ini juga akan kita tumis hingga nanti layu dan wanginya ini sudah tercium.
Nah, ini kelihatan, ini sudah layu seperti ini. Lalu setelah ini akan kita masukkan air ya teman-teman. Airnya cukup sebanyak 300 ml saja. Nah, di sini setelah airnya masuk, kemudian akan kita tambahkan lada bubuk, penyedap rasa dan garamnya. Kemudian ini ada kecap manisnya juga langsung kita masukkan. Lalu setelah itu kita tambahkan juga saus tiramnya ini teman-teman. Ini saus tiram sebanyak 1 sendok makan. Lalu ini saus sambal kita masukkan juga langsung. Kemudian kita tambahkan juga saus tomat yang telah kita siapkan tadi. Saus tomatnya juga. Setelah itu langsung masukkan ya daun jeruk yang telah kita siapkan tadi. Kita aduk-aduk dulu hingga semuanya tercampur rata. Ini akan kita masak sampai mendidih. Nanti setelah ini mendidih seperti ini sudah bisa kita tambahkan telur dan tahu yang telah kita goreng tadi teman-teman. Nah, ini kita masukkan semuanya, kita aduk-aduk sebentar. Lalu ini akan kita masak ya sampai kuahnya atau bumbunya ini meresap ke dalam telur dan tahunya, dan kuahnya ini sedikit menyusut. Nah, ini sudah meresap ya teman-teman. Ini sudah kelihatan. Lalu akan kita masukkan lagi bahan pelengkapnya, cabai iris dan daun bawangnya. Kita masak sebentar lagi. Cukup masak 1 menit saja. Ini sudah kelihatan sampai layu ya daun bawangnya tadi. Tidak lupa ya, agar lebih kental kita tambahkan larutan dari tepung maizena. Ini tepung maizenanya cukup 1 sendok teh saja. Kita masukkan, kita masak sebentar saja sampai kuahnya ini mendidih. Setelah mendidih seperti ini, bisa kita koreksi rasa ya. Jika rasanya sudah pas, rasanya sudah mantap, ini sudah bisa kita angkat dan kita salin. Kelihatan ya teman-teman, ini sudah meresap sekali bumbunya, wanginya sudah tercium. Nah, ini warnanya cantik ya, sangat menggugah selera. Nah, setelah ini akan kita angkat lagi dan akan kita salin. Nah, ini dia menu kita hari ini, semur telur dicampur dengan tahu. Kemudian lanjut untuk menu keempatnya. Mari kita lanjutkan untuk menyiapkan bahan-bahannya ya. Di sini bahan-bahannya sudah saya tulis. Ini ada ikan nila ya teman-teman, tapi cuman kepalanya saja. Kemudian ada kentang, ada garam, penyedap rasa, ada ketumbar bubuk dan kunyit bubuk. Di sini juga ada untuk bumbu halusnya ya. Ada bawang merah, ada bawang putih, ada kemiri, ada jahe dan lengkuas, kemudian ada cabai rawit, kemudian ada daun salam, daun kunyit dan ruku-ruku, sereh, daun jeruk dan asam kandis. Nah, kemudian ini ada santannya juga. Lalu setelah itu kita haluskan bumbunya, kita siapkan wajan, kita masukkan ke dalam wajan tadi bumbu yang telah kita haluskan. Lalu kita tambahkan daun-daunnya ya, daun ruku-ruku, daun kunyit, lalu kemudian daun sereh juga, daun salam, lalu daun jeruk. Nah, setelah semuanya masuk, kita tambahkan kemudian santan yang telah kita siapkan tadi. Setelah ini jangan lupa ya langsung dimasukkan garam halusnya. Kemudian penyedap rasanya atau kaldu bubuk dan ketumbar bubuk dan juga kunyit bubuknya. Aduk-aduk hingga semuanya ini tercampur rata. Kemudian kita hidupkan apinya, lalu ini akan kita masak sampai kuahnya ini mendidih. Dan jangan lupa ya, santannya ini kita aduk terus-menerus ya, agar nantinya tidak pecah santan dan juga tidak gosong di bagian bawahnya ini. Kita masak santannya ini sampai mendidih.
Nah, ini kelihatan santannya sudah mendidih seperti ini. Lalu akan kita biarkan selama 5 menit dulu ya, sampai santannya ini matang dan wanginya sudah tercium. Setelah 5 menit atau santannya cukup matang, kemudian kita masukkan lalu kepala ikannya tadi ya ke dalam kuahnya ini semuanya. Setelah semuanya kepala ikannya tadi masuk, lalu akan kita aduk-aduk sebentar. Kemudian ini akan kita masak ya sampai kuahnya kembali mendidih dan bumbunya ini meresap ke dalam ikannya. Nah, ini bumbunya sudah meresap dan kuahnya sudah mendidih. Kemudian kita tambahkan kentang yang telah kita siapkan tadi. Kita aduk sebentar, jangan terlalu keras ngaduknya ya, nanti ikannya hancur. Nah, ini akan kita masak lagi sampai kentangnya ini benar-benar empuk dan kuahnya ini sedikit menyusut nantinya. Nah, ini kuahnya sudah menyusut dan kita masukkan lagi asam kandis yang telah kita siapkan tadi ya. Kita aduk-aduk sebentar. Ini sudah bisa kita koreksi rasa ya teman-teman. Nanti jika ini rasanya sudah pas, sebenarnya ini sudah bisa kita angkat dan kita salin. Ini wanginya sudah tercium ke sini teman-teman. Ini sudah enak. Dan ini menu seperti ini akan menjadi menu favorit nanti ketika makan nanti. Sekarang kita matikan apinya dan akan kita angkat lagi ya. Kita salin ke piring saji. Nah, ini dia menu kita hari ini. Gulai kepala ikan nila dicampur dengan kentang. Ini gulai kuning ya, tidak terlalu pedas. Tapi kalau teman-teman nanti maunya pedas, bisa ditambahkan cabai rawitnya agak banyak ya, sesuai dengan selera masing-masing. Bagaimana teman-teman di rumah? Sangat mudah sekali kan cara bikinnya. Menu seperti ini sangat enak sekali. Cara bikinnya pun gampang, untuk mendapatkan bahannya sangat mudah. Hanya dengan ikan dan kentang sudah jadi menu favorit untuk keluarga kita. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video ini hingga selesai, dan jangan lupa ya dibantu subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Alvin Murni. Dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.